warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Yudianawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek, yaitu konseling pemasangan AKDR. Menyapa klien dan memperkenalkan diri kepada klien. Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Priska. Jadi pada hari ini saya yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin membuka KB. Oke, sebelumnya apakah Ibu tahu KB itu apa dan tujuannya? Dan Ibu nanti bila Ibu tahu itu yang akan Ibu gunakan apa? IUD? Ya. Nah, IUD itu sama juga dengan AKDR ya Ibu. Ibu, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu AKDR ya Ibu, atau IUD yang kata Ibu tadi. Oke, jadi Ibu, AKDR itu adalah metode kontrasepsi yang mengandung hormon yang berbentuk huruf T, Bu, dan akan dimasukkan ke dalam vagina Ibu. Nah, sebelumnya saya juga akan menjelaskan macam-macam KB Ibu. Macam-macam KB itu ada metode KB alamiah, itu ada mal, kalender, rasa, senggama terputus, lendir serviks, dan simptom termal. Kemudian Bu, ada juga KB mengandung hormon Bu, seperti pil kombinasi, kencing vagina, dan payung kombinasi. Ibu juga ada metode barier Ibu, itu seperti ada kondom, diafragma, dan spermasid. Juga ada kontrasepsi progestin Ibu, itu ada pil, mini pil, implan, dan juga ada AKDR Ibu, yang Ibu mau pasang ini. Selanjutnya juga ada kontrasepsi mantap, itu ada tubektomi, vasektomi. Jadi kontrasepsi Ibu itu termasuk ke dalam kontrasepsi progestin, yaitu AKDR. Oke, menjelaskan lebih lanjut mengenai KB AKDR. Oke Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai KB AKDR. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apakah Ibu ingin beralih ke KB lain atau tetap? Saya jelaskan lebih lanjut Ibu mengenai KB AKDR-nya. Oke, jadi metode ini adalah dia mempunyai cara kerja itu mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum menjadi fertilisasi ya Bu. Dia ini diselubungi oleh kawat halus terbuat dari tembaga. Kemudian di KB AKDR ini dia mempunyai keuntungan dan kerugian Ibu. Keuntungannya itu berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, dapat segera dipasang pasca persalinan atau pasca abortus, dapat digunakan pada masa menopause. Nah, kerugiannya itu Ibu, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan, perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutannya, harus rutin melakukan pemeriksaan benak. Ibu, nah di sini juga ada yang tidak boleh memakai KB AKDR ini Bu, yaitu ada kemungkinan hamil, perdarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, ibunya mengalami IMS, HIV atau AIDS, radang panggul dalam 3 bulan terakhir, infeksi setelah melahirkan, dan sering berganti pasangan, dan yang terakhir itu juga kanker pada genitalia. Efek samping dari KB AKDR ini Ibu, dia nanti apabila Ibu tidak sesuai itu Ibu akan merasakan kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan banyak, bercak di antara siklus haid, nyeri selama haid, keputihan, dan bisa juga benangnya lepas Bu. Jadi ini bentuk alat dari KB AKDR Ibu. Nah, sebelumnya yang setelah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kita langsung melakukan penapisan kehamilan ya Ibu, dan kondisi medis Ibu. Oke, penapisan kehamilan nanti saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu ya Ibu. Apakah Ibu mempunyai bayi usia kurang dari 6 bulan? Apakah Ibu melakukan hubungan melakukan hubungan seksual di haid terakhir? Apakah Ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Ya.
Apakah ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Sebelumnya ibu menggunakan kontrasepsi secara tepat dan konsisten? Lanjut ibu, saya juga akan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui kondisi medis ibu ya ibu. Pertama, ibu haid usia berapa? Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya, apakah ibu mempunyai riwayat kanker payudara? Apakah ibu punya riwayat kanker cervix? Apakah ibu punya penyakit hati, hepar, tumor hepatitis akut? Apakah ibu mempunyai penyakit stroke? Pernah mengalami? Hipertensi? Apakah ibu merokok? Suami ibu merokok? Sakit kepala? Seperti migrain? HIV, AIDS, dan AIDS? Radang panggul? Ibu. Nah, setelah saya bertanya tentang kondisi medis ibu tadi, jadi ibu cocok ibu menggunakan KBA-KDR ini. Nah, di sini ibu saya juga akan menjelaskan cara kerja dari ini bu, cara kerja dari KDR ini, yaitu metode kontrasepsi yang mengandung hormon. Nah, di sini dia nanti bekerja dengan cara mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadinya fertilisasi ya ibu. Nah, jadi ibu, ini saya tunjukkan lagi ya ibu, ini bentuk dari KBH-KDR. Jadi nanti ini akan dipasang di rahim ibu melalui pemeriksaan dalam terlebih dahulu ya ibu. Nah, apa ada yang ingin ibu tanyakan? Sebelumnya nanti ibu akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah ibu terlebih dahulu, berat badan dan pemeriksaan dalam ya ibu. Nah, nanti setelah pemasangan AKDR ini, ibu harus datang kembali ke klinik setelah 1 bulan untuk kontrol ya ibu. Kemudian jika ibu mengalami efek samping yang seperti saya jelaskan tadi, seperti kram selama beberapa hari, bercak, ibu. Nah, ibu juga harus datang ke klinik atau puskesmas terdekat ibu. Lalu ibu harus rutin periksa benang selama 1 bulan. Nah, awal bulan pertama periksa secara rutin, terutama setelah haid ibu. Kemudian setelah bulan pertama, jika ibu mengalami kram perut, nyeri setelah senggama, ibu harus ingat. Nah, AKDR ini atau IUD yang ibu kenal ini bertahan hanya selama 10 tahun. Setelah 10 tahun itu, ibu harus kembali ke klinik kami untuk rencana pemakaian KB selanjutnya ya ibu. Oke, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan ibu? Ibu sudah paham? Oke, terima kasih ibu. Nanti saya akan memberikan kartu KB dan mengisi biodata ibu ya ibu. Terima kasih ibu.